Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, untuk video kali ini sebenarnya ini proyek ini mau saya kerjakan nanti sih. Jadi mau saya selingi dengan, ya awalnya sih mau kasih spon pada box sih. Cuma karena memang mungkin udah lama di gudang ya, jadi spon saya terus kayak berudul gitu loh. Kalau kena angin kayak rontok gitu bagian banyak ya. Yes, pokoknya kalau dikasih konvok kayaknya nggak bagus, nanti masuk, nanti mah keluar masuk itu paru-paru. Nah, jadi yes, akhirnya saya ini dulu aja lah. Dan teman saya juga ngebut pengen tahu sih, jadi kalau misal saya buat dan bagus mungkin dia juga akan bikin. Dan jadi mungkin kalau Senin udah jadi mungkin juga bakal saya bawa di sekolah sih kalau jadi ya. Nah, jadi saya mau bikin apa sih? Nah, untuk kali ini saya mau bikin amplifier yang konon jaren itu suaranya untuk klarinnya istimewa ya. Ya, mungkin kalian udah asing sih dengan amplifier emprit ya. Amplifier ini untuk layout dan skema-skemanya saya dapat dari laman blognya Pak Anis Tardi. Nanti yang mau nanti saya taruh di deskripsi ya kalau mau bikin. Dan saya sarankan ini kalau yang di print tuh sekalian ya, jadi kan ada 3 layout, tatanan letak kayak gini, yang ini terus skemanya ya. Skema ini harus karena di sini cuma logo ya, C7, C8, kapasitor 8, R32. Nanti buat mengetahui komponennya di sini ya. Untuk PCB nya sendiri ini sudah saya sablon dan sudah saya larutin, jadi kayak gini. Ini sengaja saya tambahi space buat heatsink gini ya nanti. Kayaknya kayak gini sih, mungkin ya kayak gini lah. Dan untuk komponennya sendiri sebenarnya saya mau pakai ini nih. Saya mau pakai ini nih buat anunya kayak TR final. Ini saya nanti pakai SK C4467. Entah ini saya komponen kapan. Ini loadingan dari pas saya WKL dulu sih. Jadi memperbaiki apa ya? Tip gitu, terus karena memang udah nggak bisa, jadi diperedelin sama pembimbing saya, terus yaudah ini saya bawa ulang. Dan di sini juga ada kayak transistor A965 dan C2235. Nanti ini bakal saya buat pengganti yang di sini kan ada 2N5551 dan 5401. Nanti saya bakal ganti ini ya. Tapi kok nanti saya masih pakai bawaan ininya, terus nanti kalau udah fix baru saya ganti ke transistor ini, karena memang saya punyanya cuma satu bro. Kalau cuma sepasang aja nanti kalau rusak repot, malahan langka kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih ya. Sebenarnya saya udah bikin sih ya untuk amplifier emprit nih, cuma yang ini DCO biasnya menyamai tegangan dari PSO tuh. Wah, saya bingung sih itu. Wes transistornya saya copot-copotin, terus saya cek biasnya ya, di biasnya ya tinggi, nggak tahu lah ini apanya, bingung. Terus jadi kalau dari saya cek dari anunya kayaknya nggak rusak sih, ini kayak nggak ada yang keliru gitu. Tapi ya setibang bingung bikin lagi aja lah. PCB saya juga banyak. Oke. Untuk mungkin ada yang sedikit ini ya, untuk komponen yang menurut saya paling sulit dicari sih ini kapasitor 5,6 picofarad ya. Ini nanti saya pakai 6 picofarad dulu. Kalau ini saya pakai 5 pico ya, yaitu 10 di seri jadi 5 pico. Terus dan saya udah nemu yang 6 pico, akhirnya saya pakai yang 6 pico aja. Gitu ya kira-kira. Oke, selebihnya rakit dulu aja lah.
Ya, oke, rakit dulu ya. Kalau misal dia yang ditanyakan, monggo. Ya. Nah, jadi kayak gini ya. Untuk jadi transistornya ini pakai seri C4467 dan A1694 dengan logo apa ya ini katanya sih ini Sanken model lama gini sih ya. Saya kurang tahu juga sih. Untuk transistor nih yang agak panjang nih pakai itu apa ya, A965 dan C2235. Terus transistor yang saya pakai ini bentar, saya lihat dulu ya. 1685 ya untuk transistor ini. Dan yang kecil banget nih, ini 933 ya kalau nggak salah 933 sih. Dan ada baiknya kalau masnya rakit ini digantetin ya, jadi katanya sih lebih gimana ya, lebih baik entah, tapi ya gitu sih katanya. Oke, terus jadi kayak gini penampilannya. Ini lilitannya saya ngawur gitu aja ya, jadi saya lilit sepulnya resistor ini ya. Ini saya pakai 0,6 ya, sisa SMPS dulu. Nah, oke, udah 0 terus. Gini bilangnya 0 ya. Saya mah DCO ya gitu aja. Naik turun, cuma asal enggak setinggi banget sih oke ya. Bodo amat lah, penting enggak minus lah. Sarannya oke lah. Toh masa milih volt rusak speaker kan enggak ya. Kalau udah DCO nya sekarang gantian buat DCO nya tegangan bias. Nah, pada laman blognya Pak Nestardi sendiri untuk cek biasnya, jadi emitter yang plus dan emitter yang min untuk PNP dan NPN nya itu
dicek. Jadi emitor ke emitor, probe ini ke emitor, dan ini yang emitor. Ini totalnya dianjurkan di 50 sampai 52 mV ya. Sekarang tes. Nah, ingat apa tuh, cek bias itu nggak bisa cepat-cepat ya, karena memang harus nunggu panasnya dulu, apalagi kalau baru start ya. Untuk bias ini sendiri saya setting di 79. Apakah nggak apa-apa berlebihan? Sebenarnya nggak apa. Minusnya ya memang panas di TR finalnya ini udah panas sih, di sekitar 79 sampai 80 saya setting di segitu. Jadi kalau sekitar satu TR final di tegangan bias ini berarti sekitar 40-an lah, 40 mV. Kalau dirasa transistornya mampu di segitu ya coba aja, nggak apa-apa. Cuma kalau tadi malam saya juga udah pakai kan, saya pakai 3055 dan 2955 udah saya buang sih ya. Sebagai contoh ini aja lah, ini yang baru, ini saya pakai di sekitar 50 berapa gitu, 55 atau berapa ya, non heatsink ya, kendeng panas ya, jebol ya enggak ya, terus habis gitu aja. Kayaknya jahat sih biasnya segitu terus tanpa heatsink kayaknya. Dan ini panas lah heatsinknya, BD139 itu harus ditempelkan heatsink ya. Oke, jadi kayak gitu sih. Oke, ini saya coba dulu. Oke, sekarang kita cek sound aja ya. Untuk tesnya ya seperti biasa, pakai apa tuh, pakai speaker Polytron. Nanti saya ya ngepet ya. Oke, panas beda di kamar saya ya. 31 derajat, panas beda. Sore. Oke, kalau udah sambung ke speaker dan kita langsung cek sound aja ya. Oke, saya instalasi dulu ya. Supply-nya sendiri saya pakai cuma 5 ampere kecil, karena yang ada 18 volt CT-nya itu cuma 5 ampere saya yang besar, yang ampernya 5 ampere ya. Terus itu kepake buat ampli subwoofer saya, dan 15 ampere saya cuma ada di 25 CT 32, jadi yang kemungkinan dapat di 25 volt DC itu enggak ada ya. Jadi buat temannya pakai trafo ini. Iya sih ya. Jadi ini kan 18 volt CT jadi DC, jadi sekitar 25 lah. Gitu sih ya. Oh iya, jadi ampli ini bener-bener apa ya, wattnya cuma dikit ya. Ya mungkin sekitar 25 atau 50 lah mungkin. Kurang tahu sih ya. Kurang tahu sih saya bacanya. Sekarang langsung tes saja ya, dengan lagu dangdut untuk pertamanya. Oke, saya hidupkan, langsung play aja ya. Yuk, saya play dari input tik. Oke, langsung bunyi. Sopan.
Oke, jadi gimana sih kesimpulan pada menurut saya amplifier ini? Yep, menurut saya ini mungkin adalah salah satu amplifier yang terbaik untuk suara detail clarity-nya ya. Mungkin ini yang salah satu terbaik dari semua amplifier rakitan transistor yang pernah saya dengerin ya. Kalau buat dangdut saya rasa sih ini yang dihasilkan suaranya warm, bassnya halus. Jadi kalau mungkin suka bass yang geder-geder mungkin ini nggak cocok ya. Cuma kalau yang suka clarity saya rasa coba deh rakit ini. Dari soal kedetailan pada lagu ketiga ya, Assassination Classroom, di situ banyak amplifier yang rakitan yang pernah saya rakit dan saya tes lagu tersebut kebanyakan nggak cocok buat lagu tersebut ya. Seperti misal oscillator yang high-nya kasar, oscillator 150 watt yang mid-nya agak kurang bersih jadi terkesan kotor, padahal di lagu lain bersih loh itu oscillator 150 watt itu. Nggak tahu dah. Terus apa lagi ya? SOCL 506 saya yang high-nya juga kurang bagus, di situ agak terkesan berlebihan dan jadi kalau mid dengan high-nya agak dominan high-nya jadi kurang sip kalau didengerin. Jadi yang terbaik kalau lagu tersebut ini nih, clarity-nya wah gila sih, jernih banget dah. Dan ini juga saya tes lagu apa ya, Genshin apa ya namanya, pada game gitulah. Dari suara suling petikan apa tuh namanya, saya nggak tahu alat-alat Jepang sih. Pokoknya oke banget lah. Si blognya jadi saya sarankan maksudnya ngerakit nih kalau suka clarity ya. Kalau mungkin suka geder-geder bassnya jelek mungkin nggak cocok sih buat ini, karena bass yang dihasilkan itu halus. Dan apa lagi ya, untuk lagu tempo cepat bass apa ya namanya, pokoknya bass cepat itu saya rasa oke buat ini karena memang bass yang dihasilkan itu halus. Jadi kalau diajak cepat sih menurut saya oke ya. Pokoknya mid range, high dan bassnya sih saya rasa bassnya cukup. Pokoknya oke lah. Mungkin ini clarity yang terbaik sih buat saat ini yang pernah saya dengar sih buat transistor ya. Bahkan bisa menyamai amplifier harian saya loh. Oke lah. Oke sih, Senin saya bawa sekolah ini. Oke, jadi kesimpulan saya gitu. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Yuk. Oh iya, yang mau rakit kan di skema itu ada dalam kurung. Jadi kalau mau pakai 25 volt DC, pakailah komponen yang di dalam kurung ya. Cuma kalau pakai yang 21 volt DC, pakai yang enggak di dalam kurung. Oke, gitu aja. Yo. Oke. Baru edit.